Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, karena dengan taufik dan hidayahnya lah kita bisa ketemu di bulan Ramadan tahun ini. Salam dan sejahtera kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan semua para kita, kepada jamaahnya dari Jamiat Masjid Al-Muslim ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurum fil amwali wal awlad kamasalihu ghaizin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju qatarahu musfarra summa yakunu hutama wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratun minallah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan di antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Saya coba membacakan tafsir dari kitab Ibnu Katsir yang menafsirkan ayat ini. Shadaqallahul azim. Terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menceritakan hinanya kehidupan dunia dan kerendahannya. Untuk itu maka Dia berfirman, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan di antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Al-Hadid ayat 20. Yakni sesungguhnya kesimpulan dari kehidupan dunia bagi para pemiliknya adalah hal-hal tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda-kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Surat Ali Imran ayat 14. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang perumpamaan kehidupan dunia, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah kemewahan yang fana dan nikmat yang pasti lenyap. Untuk itu Dia berfirman seperti hujan, yaitu hujan yang turun sesudah manusia berputus asa dari kedatangannya, seperti yang diungkapkan dalam firman-Nya, dan Dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa. Surat Asy-Syu'ara ayat 28. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, yaitu artinya maksudnya dari ayat tersebut adalah tanaman-tanaman yang ditumbuhkan berkat hujan itu mengagumkan para petaninya. Maka sebagaimana para petani merasa kagum dengan hal tersebut, begitu pula halnya orang-orang kafir mengagumi kehidupan dunia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling menyenanginya, dan tiada yang terlintas dalam benak dalam mereka selain darinya. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Yakni tanaman-tanaman itu kering dan kelihatan kuning, padahal sebelumnya tampak hijau dan segar. Kemudian semuanya menjadi hancur, berantakan alias kering kerontang. Demikian pula kehidupan dunia. Pada mulanya kelihatan muda atau lalu tumbuh dewasa dan menua, akhirnya pikun dan peot. Demikian pula manusia pada permulaan usianya dari usia mudanya. Ia kelihatan segar, padat, berdisi serta penampilannya hebat. Kemudian secara berangsur-angsur mulai menua
dan semua wataknya berubah dan merasa kehilangan sebagian dari kekuatannya. Lalu jadilah ia manusia yang lanjut usia dan lemah kekuatannya, sedikit geraknya dan tidak mampu mengerjakan sedikit pekerjaan pun, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu menjadi lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan Dialah yang Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Surat Ar-Rum ayat 54. Mengingat perumpamaan ini menunjukkan akan lenyapnya dunia dan kehancurannya serta kehabisan usianya sebagai suatu kepastian, dan bahwa negeri akhirat itu adalah pasti dan akan datang. Maka diperingatkanlah untuk berhati-hati dalam menghadapinya, sekaligus mengandung anjuran untuk berbuat kebaikan yang akan membawa pahala kebaikan di negeri akhirat kelak. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Al-Hadid ayat 20 yang artinya, tiada di negeri akhirat yang akan datang dalam waktu yang dekat kecuali ini atau itu. Yakni ada kalanya azab yang keras dan ada kalanya ampunan dari Allah dan ridhonya. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Yakni kesenangan yang fana, lagi memperdayakan orang yang cenderung kepadanya, karena hanya Dialah yang terperdaya olehnya dan merasa kagum dengannya, hingga ia mempunyai keyakinan bahwa tiada negeri lain selain dunia ini, dan di balik ini tidak lain ada hari berbangkit. Padahal kehidupan dunia ini adalah amat hina atau rendah bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Harb al-Mausuli, telah menceritakan kepada kami Al-Muharibi, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tempat cambuk di dalam surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tempat cambuk di dalam surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bacalah oleh kalian akan firman-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu, bohong, dan bisa memperdayakan kepada manusia. Hadis ini telah disebutkan di dalam kitab Sahih tanpa tambahan ayat. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Namir dan Waqi, keduanya dari Al-Amasi, dari Syakik, dari Abdullah, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya surga itu lebih dekat kepada seseorang dari kamu daripada tali terompahnya, atau tali sendalnya, atau tali sepatunya. Dan neraka pun sama seperti itu lebih dekat daripada tali terompahnya dan tali sepatu atau tali sendalnya. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini secara tunggal di dalam kitab Roqaiq melalui hadis As-Sauri dari Al-A'masi dengan sanad yang sama. Di dalam hadis ini terkandung makna yang menunjukkan dekatnya kebaikan dan keburukan dengan manusia. Oleh karena itulah maka Allah menganjurkan kepada manusia untuk bersegera mengerjakan kebaikan, yaitu berupa amal-amal ketaatan, dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Karena dengan mengerjakan amal-amal ketaatan terhapuslah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan orang yang bersangkutan. Maka di bulan Ramadan ini kita sangat bersyukur sekali bisa ketemu dengan Ramadan yang dengan penuh kemuliaan ini. Marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mengharapkan pahala yang berlipat-lipat dalam bulan Ramadan ini. Di mana bulan Ramadan ini banyak kemuliaan sangat kita harapkan dalam kita menghadapi pertanyaan Allah di akhirat kelak. Oleh karena itulah Allah menganjurkan kepada manusia untuk segera
mengerjakan kebaikan, yaitu berupa amal-amal ketaatan dan amal-amal soleh yang bisa membantu dia dalam kehidupan dia akhirat kelak, dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Karena dengan mengerjakan amal-amal ketaatan terhapuslah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan orang yang bersangkutan, sekaligus menghasilkan baginya pahala dan derajat. Demikianlah tafsir dari Ibnu Katsir surat Al-Hadid ayat 20. Semoga kita bisa menjalankan ibadah-ibadah bulan Ramadan ini dengan penuh keikhlasan dan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Dan kita jangan lupa berdoa, karena doa yang berpuasa itu pasti dimakabulkan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Di antara doa-doa orang-orang yang berdoa itu makbul doanya. Di antaranya ada 3 orang, yaitu orang yang sedang berpuasa, orang yang safar, dan orang yang sedang dalam dizolimi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan mengambil ibrah dari ayat ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.